Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 6? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik. Saat kalian hendak melanjutkan ke jenjang sekolah atau pesantren yang lebih tinggi, kalian akan diminta untuk melakukan satu hal dari pihak sekolah atau pesantren yang kalian tuju. Apakah satu hal itu? Betul sekali. Pihak sekolah akan meminta kalian mengisi formulir pendaftaran. Sebelum kalian mengisi formulir pendaftaran, kalian harus tahu apa yang dimaksud dengan formulir. Apa tujuan pengisian formulir? Apa saja manfaat adanya formulir? Lalu, apa saja jenis-jenis formulir? Dan bagaimana struktur formulir? Siapkan buku catatan dan alat tulis kalian. Catatlah hal-hal yang penting dalam video ini dan simak video ini sampai selesai. Waktunya belajar bahasa Indonesia. Kawan. Menurut KBBI edisi kelima, formulir adalah 1. Lembar isian atau surat isian. 2. Halaman web yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data lalu mengirimnya kembali ke server web tersebut. Formulir, baik yang tercetak ataupun yang online, harus diisi datanya dengan sebenarnya dan akurat. Lalu, apakah tujuan pengisian formulir? Tujuan pengisian formulir adalah: pertama, untuk mempermudah dalam penggolongan data, kedua, untuk mempermudah dalam pemberkasan, dan yang ketiga, untuk mempermudah dalam penertiban cara kerja. Lalu, apakah manfaat formulir? Manfaat formulir diantaranya: 1. Mencari suatu keterangan tertentu. 2. Menghimpun data yang sama. 3. Menyampaikan informasi yang sama kepada beberapa bagian yang berbeda. 4. Sebagai bukti fisik. Dan 5. Sebagai dasar petunjuk untuk bekerja. Pada pelajaran kali ini, kalian akan mempelajari 4 jenis formulir. Yang pertama, formulir pendaftaran adalah isian yang digunakan untuk mendaftarkan diri di sebuah organisasi, sekolah, atau kegiatan tertentu. Fungsinya untuk menuliskan data diri dengan sebenarnya dan akurat. Perhatikan beberapa contoh formulir pendaftaran berikut ini. Dua, formulir daftar riwayat hidup adalah dokumen yang berisi rincian tentang sejarah pendidikan, pengalaman kerja, prestasi dan penghargaan, serta gambaran diri seseorang. Berikut adalah tujuan formulir daftar riwayat hidup. Contoh formulir daftar riwayat hidup. 3. Formulir pengiriman barang adalah isian berupa faktur atau nota penjualan yang berfungsi sebagai surat jalan dan bukti penyerahan atau pengiriman barang. Perhatikan contoh formulir pengiriman barang berikut ini. Penting untuk diperhatikan nama, alamat,
kode pos, dan nomor telepon harus diisi secara lengkap dan jelas. Gunanya dicantumkan kode pos adalah untuk mengetahui letak alamat yang dituju, juga untuk membantu kurir mencari alamat yang dimaksud. Nomor telepon pengirim dan penerima berguna bagi kurir jika ada masalah dalam pengiriman barang. Alamat tujuan harus ditulis lengkap dan jelas supaya barang bisa sampai ke alamat tujuan. Keempat, formulir ujian sekolah adalah isian yang harus diisi oleh peserta ujian supaya dapat mengikuti proses ujian. Fungsinya adalah sebagai identitas keikutsertaan siswa dalam ujian. Selain itu, untuk menghindari tertukarnya data siswa yang satu dengan yang lainnya. Perhatikan contoh formulir ujian sekolah berikut ini. Berikutnya, kita akan membahas tentang struktur formulir. Bagian 1 adalah kepala formulir. Nomor 2 adalah petunjuk pengisian formulir. Bagian nomor 3 adalah badan formulir. Dan bagian nomor 4 adalah penutup formulir. Berikut penjelasan masing-masing bagian dari struktur teks formulir. Kepala formulir berisi judul formulir atau nama, alamat, dan nomor telepon lembaga. 2. Petunjuk pengisian, terkadang dicantumkan, terkadang tidak. Berisi tentang cara mengisi formulir dengan tepat dan benar. 3. Badan formulir berisi mengenai data-data keterangan yang harus diisi secara lengkap. 4. Penutup formulir berisi tempat dan tanggal pengisian formulir beserta nama lengkap serta tanda tangan pengisi formulir. Tugas: kerjakanlah latihan soal Google Form dari gurumu dengan memasukkan kata sandi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.